Kesimpulan dari percobaan tersebut adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis seperti besi, baja, nikel, dan kobalt. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis seperti aluminium, plastik, kertas, kayu, dan karet. Benda-benda yang dapat dan tidak dapat ditarik oleh magnet. 1. Benda ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya, besi, baja, nikel, dan kobalt. 2. Benda paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet. Contohnya, aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. 3. Benda diamagnetik adalah benda yang sama sekali tidak bisa ditarik oleh magnet. Contohnya, emas, merkuri, kain, plastik, kayu, karet, batu, dan kertas. Plastik, kertas, kayu, dan karet adalah beberapa contoh bahan yang biasa diolah menjadi barang yang bernilai jual tinggi oleh para wirausahawan. Wirausaha yang berkembang pesat biasanya membutuhkan banyak karyawan. Wirausahawan tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Lowongan pekerjaan akan diisi oleh para pencari kerja. Para pencari kerja saat melamar pekerjaan harus melampirkan daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Seseorang dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Daftar riwayat hidup dibuat dengan tujuan antara lain untuk keperluan mendaftarkan diri. Misalnya, mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, menjadi pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui orang lain. Perhatikan contoh daftar riwayat hidup berikut ini. Kalian bisa lihat contoh daftar riwayat hidup. Dalam daftar riwayat hidup terdapat data pribadi seperti nama, alamat, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat tanggal kelahiran, warga negara, agama, dan bidang yang diminati. Di situ juga ada riwayat pendidikan. Ada ekstrakurikuler dan kursus serta kecakapan-kecakapan yang dimiliki. Dan setelah itu ada di bagian paling bawah adalah tanda tangan pengisi daftar riwayat hidup.
Ini adalah salah satu contoh daftar riwayat hidup yang perlu diisi sesuai data yang kalian miliki. Seseorang yang diterima bekerja pastinya seseorang yang memiliki prestasi. Prestasi dalam sebuah wirausaha juga sangat diperlukan, apalagi untuk usaha kecil dan menengah atau UKM. Untuk itu, usaha kecil dan menengah perlu mempromosikan usahanya agar dikenal lebih luas, baik oleh konsumen dalam negeri maupun mancanegara. Salah satunya adalah dengan melalui poster. Perhatikan gambar poster berikut ini. Ada poster tentang pameran batik. Kalian bisa lihat contoh poster tentang pameran batik. Di situ ada judul ditulis dengan huruf yang lebih besar, yaitu tentang pameran batik. Dalam poster terdapat gambar dan tulisan yang menarik. Contoh poster yang kedua adalah poster tentang pameran gerabah. Poster adalah iklan atau pengumuman berbentuk tulisan atau gambar yang memuat ajakan atau imbauan untuk melakukan sesuatu. Kalimat dalam poster harus menarik, bersifat mengajak, mudah dipahami, dan tidak terlalu panjang. Poster umumnya ditempelkan di tempat-tempat strategis agar bisa dilihat orang banyak, misalnya di papan pengumuman. Tujuan dari pembuatan poster adalah untuk menarik perhatian atau mengajak para pembacanya untuk mengikuti ajakan atau imbauan di dalam poster. Langkah-langkah membuat poster. 1. Tentukan subjek yang akan dijadikan poster. 2. Merumuskan pesan yang akan disampaikan. 3. Menyusun kalimat yang jelas dan singkat. 4. Memilih kata-kata dan gambar yang menarik serta mudah diingat. 5. Menuliskan dengan huruf besar dan paduan warna yang menarik. Membuat poster menjadi keharusan bagi wirausaha untuk mempromosikan usahanya. Barang-barang atau jasa yang dipromosikan oleh para pelaku wirausaha membuat konsumen mengenal produk tersebut. Sehingga saat dibutuhkan, kita tinggal memilih barang atau jasa yang dibutuhkan saat itu. Kebutuhan manusia tidak terbatas. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar dapat bertahan hidup. Dalam prinsip ekonomi, kebutuhan manusia dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang merupakan kebutuhan dasar manusia, misalnya makanan, pakaian, dan rumah. 2. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini tidak terlalu penting, tetapi manfaatnya cukup besar dalam kehidupan manusia. Contohnya, rekreasi, komputer, dan barang seperti tas. 3. Kebutuhan tersier.
Bentuk dari kebutuhan tersier adalah barang mewah atau jasa. Contohnya mobil, perhiasan, dan jasa asisten rumah tangga. Kebutuhan manusia tidak terbatas pada kebutuhan yang bersifat konkret atau nyata, tetapi juga bersifat abstrak atau tidak nyata. Misalnya, rasa aman, ingin dihargai atau dihormati. Jadi, kebutuhan manusia tidak terbatas. Faktor-faktor yang menyebabkan kebutuhan manusia tidak terbatas. 1. Semakin bertambahnya jumlah penduduk. 2. Semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Semakin meluasnya lingkungan pergaulan. 4. Keinginan untuk meningkatkan tingkat kebudayaan manusia. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia berhubungan dengan orang lain dan memperhatikan keterbatasan sumber daya. Artinya, manusia bertindak sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena membutuhkan orang lain. Manusia disebut sebagai makhluk ekonomi karena dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak saja memikirkan kepentingan pribadi, melainkan juga kepentingan orang lain. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Bu Guru tentang materi dalam tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, kalian setelah ini akan Bu Guru beri tugas mengerjakan sebuah soal. Nah, anak-anak, Bu Guru kira hanya itu yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga kalian paham. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.